warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana nih puasanya? Masih full apa udah ada yang bolong? Kalau cewek ada yang bolong itu wajar ya, mungkin karena mereka ada tamu istimewa. Tapi kalau misalkan cowok ada yang udah bolong puasanya, ini nih yang harus dijadikan pertanyaan, kenapa bisa bolong puasanya? Ada yang nanya gini, kamu kemarin kenapa batal puasa gitu? Iya, soalnya kemarin tuh aku diajak kumpul sama teman-teman, mereka nggak ada yang puasa, mereka ngajakin aku ke kafe gitu ya, aku ikut aja lah, soalnya aku nggak enak kalau nggak ikut gitu. Nah, pada akhirnya kalian batal tuh di situ. Inilah pentingnya kenapa kita harus memilih circle pertemanan. Bukannya kita nggak boleh ya milih-milih teman, kata siapa nggak boleh. Kita tuh harus milih-milih teman, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Bukan milih-milih yang good looking sama enggak ya. Konteksnya beda. Terus ini ada dua circle pertemanan, dimana yang satu, mohon maaf, mereka nggak kenal sama Tuhan, yang satunya itu mereka kenal sama Tuhan. Nah, pas waktu kumpul-kumpul terus azan nih, kalian masuk ke circle yang nggak kenal sama Tuhan ini tadi. Ketika azan kalian pengen sholat, tapi kalian nggak enak, ada rasa nggak enak hati, soalnya kalian takut dibilang so alim lah, so rajin lah, ngapain sih sholat segala gitu kan. Nah, ketika kalian masuk ke dalam circle pertemanan yang dimana mereka mengingat Tuhan, terus ketika mereka kumpul terus azan mereka kan sholat tuh, kalian pengennya nggak sholat, kita pengennya nggak sholat, terus kita ditanya sama mereka, kenapa kamu nggak mau sholat gitu kan, pasti kita nggak enak kan. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita ikut sholat. Paham ya? Paham kan maksudnya apa? Ngomongin tentang Ramadan nih, sekarang kan bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang suci, dimana pahala itu dilipat gandakan gitu. Jadi ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Karena bulan Ramadan ini cuma ada satu kali dalam satu tahun. Sayang kan kalau misalkan disia-siakan gitu. Padahal pahalanya besar di bulan Ramadan ini. Dulu aja nih sahabat Nabi Muhammad SAW mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan jauh sebelum Ramadan. Sedangkan kita bahkan besoknya Ramadan sekarang nggak ada persiapan sama sekali. Nah, di bulan Ramadan ini pasti kita punya harapan kan, punya goals masing-masing, punya harapan masing-masing. Ada yang harapannya pengen puasanya full, semoga puasanya bisa full. Ada yang pengennya harapannya itu bisa khatam 5 kali dalam satu hari. Keren nggak tuh? 5 kali khatam dalam satu hari. Keren lah, masa enggak sih? Terus dan masih banyak harapan-harapan lain. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang harapan, tapi yang harapannya itu konteksnya berharap dengan manusia. Pasti kita nggak asing kan dengan kata berharap. Ngarep banget sih kamu bisa deket sama dia, ngarep banget sih kamu bisa lolos di sini, ngarep banget sih kamu ini itu dan masih banyak lagi. Jadi gini, manusia ya, kenapa sih ada yang pasti kok milih yang nggak pasti gitu? Padahal yang pasti itu ada. Kenapa kita milih yang nggak pasti? Yang pasti itu siapa? Yang pasti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah itu nggak akan ngecewain kita. Allah nggak mungkin bikin kita sakit hati gitu, karena Allah sendiri yang udah berjanji di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Boleh dibuka Al-Qurannya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bihi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, ini Allah sendiri yang udah janji, Allah sendiri yang bakalan ngabulin doa kita. Kata Allah, aku tuh dekat, artinya berharaplah kepadaku, dan aku akan mengijabah setiap permintaan yang baik dari hamba-hambaku gitu. Dengan begitu Allah akan menunjukkan keajaibannya dengan mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga kita nggak usah ragu lagi, karena
Allah nggak mungkin ngecewain kita gitu. Begitu kita berdoa yang selaras dengan hati kita yakin kepada Allah, dan Allah akan tunjukkan itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa-apa yang kita harapkan gitu loh. Jadi ngapain sih berharap sama manusia gitu? Manusia tuh nggak pasti, manusia tuh belum tentu pasti. Ada manusia yang bisa dipegang omongannya, ada manusia yang enggak, ada manusia yang bisa dipercaya, ada yang enggak. Makanya kita sering sakit hati kan. Karena apa? Karena kita terlalu berharap dengan manusia. Kalau kita udah berharap, pasti kita yakin kan. Kita yakin kalau harapan itu tuh bakal tercapai, meskipun nggak 100% atau bahkan nggak tercapai sama sekali. Jadi contoh berharap dengan manusia itu gini, aku berharap banget semoga aku jadi yang pertama dan terakhir dalam hidup kamu. Ya bucin banget gak tuh. Aku berharap semoga dia nggak ghosting. Aku udah percaya sama dia. Aku berharap semoga dia nggak mengkhianati kepercayaan aku, nggak bikin aku kecewa gitu, dan masih banyak lagi. Nah itu ya contohnya ya. Jadi gini, ketika kita berharap, pasti kita tuh percaya, pasti kita yakin bahwa harapan kita tuh bakalan tercapai. Kadang bahkan gak ada yang tercapai gitu. Nah ketika kita kecewa, ketika harapan kita itu gak sesuai dengan ekspektasi kita pasti kecewa, kita pasti sakit hati. Itu sebenarnya yang salah bukan mereka, yang salah itu siapa? Kita. Yang salah itu harapan kita, ekspektasi kita terlalu tinggi. Dan yang kedua, Allah itu cemburu sama kita. Kenapa Allah cemburu? Karena Allah nggak mau kita tuh terlalu berharap dengan manusia, dengan selainnya gitu. Allah bilang gini, ada aku loh, kenapa kalian malah berharap dengan mereka gitu? Mereka tuh nggak pasti, mereka tuh nggak tahu apa yang kalian inginkan, mereka tuh nggak tahu apa yang kalian butuhkan gitu. Sedangkan aku tahu mana yang terbaik buat kalian, aku tahu yang kalian butuhkan. Kenapa kalian nggak berharap kepadaku gitu? Kenapa kalian nggak minta kepadaku? Kenapa kalian nggak berdoa kepadaku gitu? Aku bakal mengabulkan doa kalian, aku bakal mengabulkan permintaan kalian. Nah terus ada yang tanya gini, aku udah berdoa, aku udah berusaha, tapi kenapa Allah nggak ngabulin doaku? Kenapa gitu? Katanya Allah bakal ngabulin doa kita. Jadi gini ya, kita tuh nggak boleh seuzon sama Allah, kita harus berhusnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah itu tahu mana yang terbaik buat kita, Allah itu tahu mana yang kita butuhkan gitu. Mungkin Allah itu ngabulinnya dalam bentuk lain gitu. Kita mintanya gini, tapi Allah ngabulinnya gitu. Jadi kita tuh harus bisa memahami setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Oh mungkin ini yang terbaik buat Allah, mungkin ini jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi bukannya Allah itu nggak ngabulin doa kita, Allah itu menggantikan doa kita dengan yang lainnya gitu loh, yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini, kita tuh jangan terlalu berharap dengan manusia. Karena apa? Karena udah ada yang pasti. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang pasti. Kerisauan tidak akan merubah apa-apa, akan tetapi keyakinan kepada Allah akan merubah segalanya. Maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat dekat. Jadi berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.